Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Video kali ini saya bakal bahas XRP teman-teman ya, dan beberapa update ya terkait XRP juga. Tapi seperti biasa, di sini kita mau update market dulu teman-teman ya, karena di sini lagi dan lagi Bitcoin mengalami sideways ya. Tapi minimal dia nggak di bawah 90 ya. Semoga saja tetap seperti ini mulai dari minggu ini ya, karena ini hari pertama di hari Senin ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, market cap turun ya, turun 0,26%, makanya ngefek juga ke Bitcoin dan overall crypto. Dan kalau kita lihat altcoin season ya, ini indeksnya sudah di posisi 32. Fear and Greed ya, Fear and Greed Index ini masih menunjukkan masih area netral lah ya, masih di atas 40-an ya kalau kita lihat seperti itu. Di sini Bitcoin terjadi koreksi dalam 7 hari ya, ini hampir 3%. Kalau teman-teman lihat di sini 2,55 ya. Seperti biasa yang selalu saya katakan ya, kalau Bitcoin terjadi koreksi, bisa dibilang ya 90 sampai 95% semua aset mengikuti. Apalagi kalau kita lihat untuk di sektor memes coin ya, kalau kita lihat ini banyak terdampak dan tinggi semua ya. Kalau teman-teman lihat di sini dalam 24 jam ini hancur semua ya. Kecuali ada di Wildon ya, ini baru juga, ada di Pipin juga ya terjadi kenaikan. Tapi overall ya bisa dibilang top 10 dari memes coin ini merah semua ya, teman-teman bisa lihat ini efek dari penurunan Bitcoin ya. Bukan berarti koin kalian yang jelek ya, kecuali Bitcoin naik sendiri ya, terus koin yang kalian beli itu tiap hari merah ya, tiap hari terjadi penurunan ya, itu wajib kalian cari tahu sumbernya kenapa ya, kira-kira seperti itu. Jadi penurunan seperti ini teman-teman masih normal menurut saya ya. Tapi yang tidak normal teman-teman yang kita lihat saat ini adalah chart peringkat ya, dimana XRP lagi dan lagi ya menempati posisi 5. Biasanya dia gantian tuh sama Tether ya di 3 4 lah ya, tapi sekarang dia digeser sama BNB, sekarang di posisi 5 ya untuk XRP. Tapi menurut data teman-teman ya, dan kalau kita lihat sentimen dari community ini masih menunjukkan bullish. Bahkan kalau kita lihat teman-teman ya, ini candle sudah terbentuk, ini saya ambil daily ya. Ini sudah terbentuk hampir seminggu lebih ya. Ini 1 2 3 4 5, nah, hari sudah 8 ya, hari ke-8 ini XRP mengalami penurunan. Jadi dalam 8 hari berturut-turut ya mengalami penurunan. Nah, sampai di mana? Ya, menurut saya ya, karena kalau kita berbicara di chart itu historical ya, karena orangnya itu-itu saja. Kemungkinan besar teman-teman ya, daerah yang akan paling banyak disentuh ya daerah sini ya. Dikit lagi lah kalau XRP turun itu ya, let's say 2,03 atau sampai di $2 lah ya. Paling mentok XRP turun itu daerah yang paling banyak disentuh di sini ya. Yang lama dia sideways teman-teman di 1,85 ya. Tapi sekali lagi saya mengingatkan ke teman-teman ya, kalau kalian berharap XRP pindah turun sampai $0,5 ya, 0,5 atau setengah dolar teman-teman, itu sudah mustahil menurut saya, karena dia sudah melewati itu ya, agak jauh, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kemungkinan $2 jadi titik yang paling apa ya, paling baik ya untuk kalian adakan pembelian jika kalian mau beli ya. Kalau kalian mau beli ya, area paling paling bagus menurut saya daerah $2 ya. Dua ya, area saat inilah ya 2,03. Karena ingat ya, ini masih di awal tahun ya. Karena kalau kita berbicara di 2026 ini, saya tetap bullish untuk XRP teman-teman ya. Karena di sini ya, kalau kita lihat ada artikel di sini teman-teman, di posisi saat ini atau di harga saat ini di sekitaran 2 dolaran lah ya. Ini merupakan target dam terakhir dari XRP ya, karena di sini ada key ya, ada kunci dukungan bisa dibilang seperti itu. Kenapa saya bilang ya, kemungkinan di harga $2 ini harga paling cocok untuk masuk ya. Tapi sekali lagi ya, terserah kalian gitu loh ya. Tapi kalau kalian memang ada target masuk ke XRP, daerah $2 itu paling ya, paling bagus lah ya menurut saya seperti itu. Soalnya kalau kalian tunggu sampai dia turun di 1,8 1,7 ya, takutnya nggak sampai turun ke situ ya teman-teman ya. Terus dari $2 langsung naik lagi ya, takutnya gitu ya. Jadi paling efisien di situ sih. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, kenapa mereka bilang ini target dam terakhir ya, kemungkinan kalian akan lihat harga $2 ini cuma di Januari ya, kemungkinan di Februari dan seterusnya itu sudah di atas $2,5 ya, kira-kira gitu.
Karena di sini sementara itu teman-teman ya, dukungan channel hijau berada sekitar tanda psikologis di 2 dolar, sekitar 5% di bawah harga saat ini. Ya kalau kita lihat ya, let's say di sini ya 2,0073 ya. Ini sedikit 5% turun dari awalnya ya. Ini menemukan dukungan level-level ini bisa menjadi indikator penting untuk membalikan tren dan awal lonjakan yang perlu teman-teman antisipasi ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi kurang lebih hampir sama dengan pendapat saya ya. Harga 2 dolar itu memang sudah jadi harga target orang beli banyak-banyak. Kira-kira seperti itu. Karena kalau kita lihat kondisi dari retracement-nya ini sangat sehat ya, karena ini terlihat persiapan untuk lonjakan di tahun 2026. Kalau kita lihat di sini ya, penurunan harga XRP yang terjadi ya dianggap sebagai retracement yang sehat ya. Mengingatkan kinerja Ripple atau XRP sejak awal tahun ya, koreksi ini diperlukan setelah kenaikan harga yang signifikan, dan penurunan saat ini dianggap sebagai langkah yang sehat untuk memungkinkan aset untuk membangun dasar yang lebih kuat ya. Ini menyiapkan Ripple untuk potensi lonjakan pada tahun 2026 yang banyak dianalisis sebagai periode krusial untuk pertumbuhan eksponensial ya. Jadi menurut saya ya sudah ya, tetap di 2 dolar menurut saya itu sudah paling bagus untuk kalian masuk ya. Kalau terendahnya teman-teman ya, terendahnya ya kemungkinan akan balik di sini lagi ya. Daerah-daerah sinilah ya, terendahnya ya. Tapi kalau kalian mau tunggu di 1,8 ya, ini indikator tidak menunjukkan dia bakal ke 1,8 dan 1,7 teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di sini ini daerah support sudah jelas ya, sudah jelas kelihatan. Harga di harga-harga 2 dolaran ini sudah harga supportnya teman-teman ya. Karena kemarin sempat menyentuh tertinggi ya di tanggal 6 Januari. Kalau teman-teman lihat ya, ini sempat menyentuh 2,41 dolar ya, jadi ini tinggi banget ya. Dan pernah saya bilang ke teman-teman, ingat setiap terjadi kenaikan pasti akan ada yang menjual, jadi tetap antisipasi itu ya. Tapi overall dari saya teman-teman, untuk XRP ini tetap saya bullish di tahun 2026, dan terendahnya seperti yang saya bilang tadi, kalau bukan di 1,8 1,7 ya. Paling ideal untuk melakukan akumulasi ya di antara 2 dolar ya. Ya pokoknya bukan 2,1 tapi 2,0 berapa gitu, ideal sekali menurut saya. Karena kalau kita lihat di sini ya, ini mereka lagi adu gengsi antara Tether, BNB dan XRP ya. Kemungkinan besar juga XRP tidak akan diam, apalagi kita tahu fundamental dari XRP itu bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Dia dipakai di beberapa bank dunia ya, dia dipakai di beberapa sektor bank Asia ya, kalau kita berbicara Ripple-nya teman-teman ya. Jadi menurut saya sangat positif dan bullish untuk XRP di 2026. Kira-kira seperti itu. Tapi nanti kalau kalian punya pendapat lain ya, silakan kalian drop di kolom komentar ya, kita ngobrol di sana ya. Oke, ini market menurut saya yang masih sideways seperti ini, untuk khususnya untuk Bitcoin ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau mau akumulasi ya kalian pikir-pikir ya, kalau kalian memang yakin silakan ya. Tapi intinya follow the whale ya. Kita berbicara di koin ya, whale-nya itu Bitcoin lah ya. Kalau Bitcoin naik teman-teman ya, kalian bisa lihat, atau jangan tunggu naik dulu. Kalian ya minimal update beritanya, kalau ada berita bagus terkait Bitcoin, kalian bisa prepare altcoin kalian ya. Kira-kira seperti itu. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman ya. Semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.